Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari PPT kami, kebijakan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Pendahuluan. PPKT sebagai kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) yang menjadi pilar untuk pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat maupun menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 62 Tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar. Sekretariat Negara 2010. Banyaknya pulau-pulau kecil terluar di Indonesia secara prinsip akan memudahkan Indonesia dalam memantau batas negara dan pengawasan sumber daya alam Indonesia dari pencurian dan penyeludupan. Pulau kecil terluar bila dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi kawasan perbatasan serta menjaga berbagai potensi yang ada. Kondisi ini ternyata kontraproduktif dengan kondisi yang ada di lapangan, di mana pulau-pulau kecil terluar masih dibiarkan kosong tanpa penghuni dan pengawasan ekstra dari pemerintahan sehingga berdampak pada sering terjadinya pencurian ikan oleh nelayan asing. Kajian teori. Variabel-variabel yang terdapat dalam teori Van Meter dan Van Horn yaitu 1. Ukuran dan tujuan kebijakan, 2. Sumber-sumber kebijakan, 3. Ciri badan pelaksana, 4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, 5. Sikap para pelaksana, 6. Lingkungan. Yang pertama, variabel ukuran dan tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Variabel sumber kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan tidak kalah penting dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau intensif lainnya yang dapat memperluas atau memperlancar suatu pelaksanaan kebijakan. Kurang atau terbatasnya dana dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan terbesar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Variabel ciri badan pelaksana. Karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada beberapa kebijakan dituntut pelaksanaan kebijakan yang ketat dan disiplin. Variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Menurut Van Horn dan Van Meter, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Variabel sikap para pelaksana. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn, dalam Agustinus 2006, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Oke, baik, kita lanjut saja. Adapun dari
kajian teori, dari pembahasan, maka terdapatlah hasil dalam sebuah artikel atau makalah ini. Adapun hasil itu memiliki poin-poin. Hasil yang pertama yaitu standar dan sasaran. Dalam poin standar dan sasaran ini, hendaknya program dicapai oleh kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik, sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalannya. Dan dari keberhasilan itu bisa menciptakan sebuah kebijakan, sementara kalau dalam kegagalan dapat dievaluasi kembali. Pada poin kedua yaitu kinerja kebijakan, merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal. Yang ketiga ada poin sumber daya, menunjukkan kepada target seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan ini. Hal ini sulit karena perlu pertimbangan beberapa nilai dari sumber daya tersebut, baik dari finansial maupun sumber daya dari individu pelaksananya tadi. Dan yang keempat ada karakteristik badan pelaksana. Ini mencakup seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, dan hubungan komunikasi yang terjadi di internal dalam birokrasi tersebut. Yang kelima ada komunikasi antar badan pelaksana, menunjukkan kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan atau sebagai poin lah di dalamnya. Misalnya seberapa persen orang tersebut sering melakukan rapat dalam menentukan birokrasi ini, atau diadakannya rapat tersebut. Komunikasi ini menunjukkan ada tuntutan saling mendukung antar institusi yang berkaitan dalam menjalankan kebijakan. Oke, poin selanjutnya ada lingkungan sosial ekonomi, menunjukkan bahwa lingkungan dalam ranah implementasinya dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi itu sendiri. Contoh, apabila tingkat ekonomi dalam suatu lingkungan tersebut, dalam situasi politik tersebut baik atau dapat dijalankan, maka implementasi dari kebijakan tersebut seberapa persen itu akan berjalan dengan baik juga. Dan yang terakhir ada sikap pelaksana. Poin ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana ini menjadi variabel yang penting dalam implementasi. Dapat ditunjukkan dengan seberapa besar demokratis, antusias, dan responsif terhadap kelompok sasaran yang ditujukan dari birokrasi atau kebijakan ini. Dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana ini juga. Baik, itu saja hasil dari pembahasan yang kami angkat, yaitu tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar khususnya di Indonesia. Baik, kita masuk pada kesimpulan dari apa yang kami bahas ini. Maka dapat kami simpulkan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar ini hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena masih banyaknya pulau-pulau kecil terluar yang dibiarkan kosong sehingga belum terkelola. Hal ini dikarenakan belum mengikatnya atau bersinerginya manajemen pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar ini antar kementerian atau lembaga yang terlibat. Hal ini masih belum gencar atau dibahas lah. Hal ini yang menyebabkan belum optimal dalam pelaksanaan pengelolaan pulau kecil terluar, karena masih terbatasnya kebijakan atau terbatasnya sumber daya manusianya yang mengelola dari kebijakan ini, sehingga sampai saat ini belum optimal dalam pelaksanaannya. Baik, itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sajikan.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.